Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudhillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu-ibu serta jamaah rahimakumullah. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan menjadi catatan penting di sisi Allah sebagai amal saleh. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita semua sebagai generasi penerus risalahnya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu potong doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini pernah juga kita kaji beberapa waktu yang lalu, tentu dalam perspektif yang lebih luas. Mudah-mudahan doa yang diajarkan Nabi ini juga menjadi bagian dari doa-doa hari-hari kita. Ada satu hadis yang populer dan isinya 4 poin doa Nabi yang dibaca oleh Nabi setiap hari. Doanya yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. 4 yang diminta oleh Nabi, tapi pesan moralnya ini sangat komprehensif, sangat menyeluruh. Doa Nabi panjang ya, dan tentu saja kita tidak bisa meragukan bagaimana hubungan mesranya Nabi dengan Allah, pastilah ya, di luar kemampuan kita semua, termasuk sholat-sholat malamnya dan seterusnya. Dan di antara doa-doa Nabi itu salah satunya terekam dengan lengkap dalam hadis ini. Nah, mari kita bahas 4 poin dari doa Nabi ini, apa yang mungkin bisa kita tauladani dari doa ini. Kata Nabi yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini pekerjaan berat, Pak. Ya. Pekerjaan yang sangat berat, tapi efeknya pada kekuatan kita menghadapi hidup luar biasa.
Kalau ibadah kita sudah khusyuk, kalau aktivitas ritual kita sudah fokus dan khusyuk, maka kita akan merasakan kelezatan dalam beribadah. Jadi orang yang level keimanannya sudah berkelas itu ketika ibadah dia merasa lezat. Merasa ada kenikmatan yang luar biasa ketika melakukan ibadah. Dan salah satu kelezatan ibadah itu bisa dirasakan ketika tingkat fokus dan kekhusyuan kita kepada Allah sudah sangat tinggi. Nah, karena pekerjaan khusyuk itu berat, maka kita butuh energi. Ya, butuh energi tidak hanya lahir dari internal, fisik kita, pikiran kita, hati kita, tapi butuh energi dari eksternal. Apa maksudnya energi eksternal itu? Energi eksternal itu energi yang hadir dari Allah. Jadi doa itu kan sebagai simbol ketidakberdayaan kita gitu. Kita tidak sanggup melakukan apapun, kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan energi, keterbatasan ilmu. Dalam menghadapi berbagai persoalan, maka kita butuh energi dari luar, dan energi dari luar yang paling dahsyat itu adalah energi dari langit. Energi yang dari langit itu maksudnya adalah energi yang dihadirkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana agar energi langit itu bisa membantu kesulitan kita? Maka kita ketuk dengan doa. Jadi sebenarnya Bapak-bapak, ketika Bapak setiap hari berdoa di rumah, di masjid, dimanapun, itu menyatakan ketidakmampuan kita menghadapi masalah dan hanya Allah yang mampu. Dan khusyuk dalam ibadah itu pekerjaan berat, nggak sanggup kita. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak mungkin sholatnya udah pada khusyuk semua ya, insya Allah ya. Pernah nggak bapak ibu pada saat sholat mengingat yang lain? Sering. Ya bagus lah ya, berarti masih hidup kan gitu. Masih hidup. Artinya bahwa jawaban dari kita semua itu betapa beratnya untuk menghadirkan khusyuk itu. Tapi kalau orang sudah sampai pada titik tertentu khusyuknya udah didapat, itu sudah itu. Garansinya kan kalau orang sudah sholatnya level khusyuk itu menafikan rasa sakit, menafikan kegalauan, menafikan kepahitan hidup, menafikan kesulitan yang dialami oleh pikiran dan jiwa kita itu hilang semua. Karena apa? Ada energi yang lahir dari langit berupa kekhusyuan dalam sholat, sehingga hal-hal yang bersifat materi itu hilang. Yang ada adalah kebahagiaan. Nah, cuman karena saking beratnya, Nabi ngajarin apa? Berdoa sama Allah, minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Tadi saya sudah gambarkan. Berat sekali Pak. Karena dalam Al-Quran kan kita sudah paham bahwa ketika kita melakukan sholat, Allahu Akbar, pertama sih kita ingin khusyuk. Tapi kan kemudian 8 penjuru udah hadir. Setan itu datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah. Semua menyerang pikiran kita, sehingga ketika kita awal-awal khusyuk, pikiran kita mulai menjalar kemana-mana. Utang belum kebayar dalam sholat itu. Piutang belum menerima. Pernah nggak terfikir begitu Pak dalam sholat? Atau mungkin kunci mobil lupa jadi ingat. Jadi jangan lupa, inilah serangan yang dahsyat yang datang dari setan, ya. Artinya manusia ini punya titik lemah sehingga setan langsung masuk, begitu Allahu Akbar pikirannya kemana-mana Pak. Maka Nabi mengajarkan berdoalah kepada Allah dengan kata-kata Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak pernah khusyuk. Sebenarnya ketika kita bertanya apakah kita termasuk sholatnya udah khusyuk lalu kita jawab belum, itu berarti kita sedang berikhtiar. Logikanya sederhana kalau menurut saya. Kalau Bapak sholatnya udah khusyuk, alhamdulillah saya sih walaupun di depan ada HP sholatnya khusyuk, itu berarti sholat yang paling tidak khusyuk. Ya, karena saking beratnya Pak, berat sekali ya. Makanya kan, tapi orang-orang yang sudah terlatih agamanya udah level tinggi itu sudah kekhusyuan itu, makanya ibadahnya tuh nikmat gitu, berlama-lama bermesraan dengan Allah,
Orang-orang zaman dulu, orang-orang alim, orang-orang saleh, para ahli tasawuf, orang alim itu ibadahnya nikmat. Karena apa? Sudah mencapai tingkat tinggi khusyuan. Jadi hatinya bening, pikirannya bersih, jiwanya suci. Setan tuh nggak masuk di situ, Pak. Ada resistensi, penolakan kepada jiwa-jiwa yang sudah bersih. Yang hadir adalah cahaya Allah. Dan ketika orang sholat, nikmatnya luar biasa. Kalau saya kan tidak, sholat pengennya buru-buru baik, Pak. Saya ya. Kalau bapak-bapak kan pengen berlama-lama. Itu saya di rumah ada tamu ya, sholat suwe temen. Karena kita tidak menikmati suasana sholat. Padahal ketika kita sedang sholat, itu kita sedang bermesraan kepada zat yang maha mencintai kita. Logika berpikirnya gitu, Pak. Makanya saya sering katakan, kenapa kita harus sholat? Ya kan wajib sholat, kalau nggak sholat ya dosa. Bener, Pak. Secara normatif jawaban itu bener. Tapi kalau kita jawab dengan kata-kata, kenapa kita harus sholat? Karena saya mencintai Allah. Kalau sudah dasarnya cinta, keberatan apapun, situasi apapun jadi nikmat, Pak. Nah ini saya kira satu resep ya, di kalangan sufi itu begitu. Kenapa mereka? Makanya dulu ada seorang perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar ya, Pak ya? Seorang perempuan yang ahli tasawuf dengan konsep tasawufnya namanya tasawuf mahabbah, cinta sama Allah. Jadi kalau sudah cinta, pekerjaan seberat apapun yang merupakan ibadah pada Allah dilakukannya dengan bahagia, gitu. Dengan ringan. Ya. Sholat bahagia, puasa bahagia, baca Quran bahagia, semuanya energi bahagia yang muncul dalam pikiran dia. Kenapa? Karena dasarnya sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak baca Quran? Karena saya mencintai Allah. Kenapa kita semua harus melaksanakan sholat? Karena saya begitu cinta sama Allah. Kenapa Bapak muter-muter Ka'bah itu, tawaf segala macam? Karena saya cinta dan rindu kepada Allah. Jadi kalau sudah dasarnya mahabbah dan cinta, pekerjaan berat yang kita lakukan relatif lebih ringan. Bapak-bapak pernah muda nggak, Pak? Pak Rafi pernah muda nggak, Pak? Maksud saya, kalau saya tanya pernah muda itu, namun bahasa Cirebonnya pernah duwe demenan beli, katanya. Waktu muda, ketika kita mencintai orang yang sangat, yang dia singgah dalam hati kita cinta dan dia, itu Pak, apapun yang dia minta kita rela melakukannya. Ya, sampai dulu ada cerita tentang Laila Majnun, ya pernah dengar ya? Itu sebuah karya yang sangat monumental ya, tentang cinta seorang Laila dan Majnun. Sampai bahasa dalam syairnya, saking cintanya si Laila kepada Majnun atau Majnun kepada Laila itu, dalam satu riwayat, debu yang menempel di dalam sendalnya Laila itu lebih indah daripada dunia dan isinya. Orang kalau sudah mencintai itu begitu, Pak. Ya, Bapak mencintai seseorang yang luar biasa, lihat namanya aja udah bergetar, Pak. Lihat ada motornya saja, karena motor, padahal bukan motornya dia, tapi saudaranya dia. Dulu waktu muda, itu motor orang yang saya cintai, saudaranya. Ada getaran. Begitu juga Allah, Pak. Kalau Bapak dan kita semua sudah mencintai Allah total, maka simbol-simbol yang terkait dengan Allah akan membuat kita bergetar dan kita bahagia. Melihat masjid bahagia, melihat Baitullah bahagia, menangis gitu. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah bahagia. Kenapa? Karena saya cinta sama Allah. Nah itu syaratnya orang ingin khusyuk. Tumbuhkan rasa cinta. Jadi Rabi'ah Adawiyah itu sampai ditanya, jadi ibarat kalau hati itu kan seperti digambarkan seperti daun talas itu orang-orang sekarang. Jadi isinya hatinya Rabi'ah Adawiyah 100% hanya cintanya sama Allah. Jadi tidak ada sedikit pun ruang membenci siapapun. Sampai dalam satu riwayat ditanya, Rabi'ah, apakah engkau membenci setan? Apa jawabnya? Saya sudah tidak sanggup lagi membenci, karena hati saya sepenuhnya isi dengan cinta sama Allah. Jadi tidak punya ruang sedikit pun untuk membenci orang lain. Bahkan setan pun tidak sanggup saya benci,
Karena apa? Hatinya terisi dengan cinta kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat ketika malam sudah gelap, bintang-bintang bertaburan, bulan mulai cahaya, orang tertidur, Rabi'ah al-Adawiyan terbangun lalu bermesraan dengan Allah, bercinta dengan Allah. Bahagianya luar biasa. Nah, salah satu cara untuk menghadirkan kehusuan dalam ibadah, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fair-fairan aja Pak, kalau kita lagi sholat pengen cepat selesai pulang atau pengen berlama-lama sholat Pak? Kayaknya pengen berlama-lama ya, karena Bapak sudah mencintai Allah. Tapi karena cintanya sama Allahnya separoh-paroh, ini sholat tuh beli gagika kayak gitu ya, lalu pengen cepat selesai. Nah itu salah satu. Nah yang ingin saya sampaikan adalah doa ini sangat efektif untuk menumbuhkan kekhusyuan. Kalau orang sudah sholatnya khusyuk, itulah kemudian janji Allah luar biasa. Tidak ada kegalauan, tidak ada stres yang berlebihan, tidak ada depresi. Kenapa? Hadir kedamaian dalam hati kita karena sudah khusyuk. Dan yang paling penting dari segi efeknya, ketika orang sudah melakukan sholat dengan khusyuk dan benar, maka pembentukan karakternya menjadi lebih baik sangat luar biasa. Karena kan teorinya kan begitu dalam Quran. Sholat itu berbanding lurus dengan perubahan sikap mental. Sholat yang khusyuk pasti menghadirkan sikap mental akan selalu positif. Pertanyaannya adalah banyak kok orang sholat tiap hari tapi perilakunya nggak berubah. Ya mohon maaf ya. Korupsi masih jalan misalnya gitu ya, ada perilaku maksiat masih jalan, sholatnya rajin, Jumatnya rajin. Pertanyaannya apa? Ada masalah dengan sholat. Salah satunya apa? Nggak fokus sholat. Karena apa? Karena sholat yang fokus itu jaminan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, kira-kira begitu, itu mampu mengantarkan orang yang melakukannya tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita sholat tapi masih tetap berbuat negatif, maka ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam sholat kita. Sudah saatnya kita memperbaiki sholat kita dengan dasar cinta kepada Allah. Nah, kalau kita nggak sanggup, baca doa ini. Mari kita hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Itu yang pertama ya, ada 4 ya. Kemudian yang kedua doanya adalah wa a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tafsirnya sangat bervariasi Pak. Ilmu yang bermanfaat itu banyak tafsirnya. Satu misalnya, ilmu manfaat itu ilmu yang berbanding lurus dengan perubahan akhlaknya. Kalau kata Imam Hasan al-Basri, seorang gurunya para ulama dari generasi tabi'in, yang ilmunya langsung dapat dari para sahabat junior, itu Imam Hasan al-Basri itu gurunya para ulama. Sering saya sampaikan statementnya, apa kata beliau? Man la adabalahu la ilmalahu. Itu ciri ilmu manfaat, salah satunya itu apa? Tidak man la adabalahu, barang siapa yang tidak punya akhlak dan integritas. Bahasa kerennya integritas itu moral. Man la adabalahu, barang siapa tidak punya adab, la ilmalahu, maka ilmu setinggi apapun nonsen, nggak ada manfaatnya. Jadi berarti maknanya apa? Kata beliau, ilmu yang manfaat itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moral. Banyak orang ilmunya tinggi, banyak orang sekolahnya tinggi, pesantrennya sekian puluh tahun, seringkali perilaku dan akhlaknya tidak berbanding lurus dengan ilmu yang didapatkannya. Berarti apa? Ilmunya nonsen, kata Imam Hasan al-Basri. Nah, untuk menghindari itu, maka Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Dari segi moral. Dari segi aplikasi di lapangan, apa sih contoh ilmu yang manfaat? Sekarang ini kan
Teknologi udah sangat canggih, Pak. Ya. Dari mulai teknologi digital, ya, kemudian penggunaan gadget, ya, penggunaan teknologi informasi, ilmu berkembang. Tapi seberapa jauh memberikan manfaat kepada kita semua, kalau dia memberikan manfaat untuk kebaikan, maka itu manfaatnya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bentuk ilmu apapun yang berkembang, teknologi, sains, kedokteran, ilmu fisika, kimia, dan semua ilmu yang berkembang, kalau dia menjadi perantara semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah ilmu bermanfaat. Tapi begitu teknologi, ya, digital dan semua media sosial yang berkembang, yang masif ini ternyata menjauhkan kita dari Allah, maka ilmu itu menjadi berbahaya bagi kita. Maka untuk menghindari terjadinya efek bahaya ilmu terhadap kita dan mental kita dan anak-anak kita, Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Kalau senjata nuklir itu ada manfaatnya nggak, Pak? Ada ya? Buat ngebom siapa, Pak? Iya, itu ilmu pengetahuan, Pak. Makanya ada pepatah the man behind the gun, gitu ya. Manusia itu di belakang senjata. Kalau manusia yang di belakangnya itu tidak punya agama, tidak punya ilmu yang cukup, maka senjata teknologi modern akan digunakan untuk menjadi daya rusak bagi kemanusiaan. Karena apa? Agamanya nol. Tapi kalau ilmu itu dipegang oleh orang-orang beragama dan orang-orang yang berimannya tinggi, teknologi senjata nuklir itu dipegang oleh orang-orang yang berintegritas dan punya ilmu tinggi dan moral tinggi, maka pasti dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Jadi the man behind the gun, manusia itu di belakang senjata. Ini perlunya ilmu itu harus didasari dengan agama yang benar. Makanya dulu Al-Quran ayat yang pertama itu turunnya gitu, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau saya menerjemahkan Iqra itu, cerdaslah kamu intelektualnya, bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi cerdaslah hatinya. Apa? Pinterlah kamu ilmunya, tapi moralnya harus pinter. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Kalau orang cuman ilmunya tinggi, tapi akhlaknya tidak dididik dengan baik, ilmunya nggak ada manfaatnya. Dulu ada seorang filosof namanya Aristoteles. Bapak kenal dengan Aristoteles ya, Pak? Bukan yang jualan pecel di pasar pagi, Pak. Aristoteles itu seorang filosof Yunani yang dia menjadi kontributor peradaban ilmu modern itu beliau. Jadi ada seorang peneliti dari Pakistan, seorang dokter riset, dia melakukan riset bahwa ada 3 tokoh besar dunia yang berjasa memberikan sumbangan bagi peradaban ilmu pengetahuan modern. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah Aristoteles. Kenapa Aristoteles menjadi penyumbang bagi peradaban ilmu? Karena Aristoteles punya ilmu yang disebut dengan ilmu logika, yang dalam bahasa Arab kita mengenal dengan ilmu mantik. Jadi ilmu logika itu ilmu dasarnya ilmu pengetahuan. Teknologi itu logika yang ditawarkan oleh Aristoteles jauh sebelum abad sebelum Masehi. Dan pikiran-pikiran besar Aristoteles menginspirasi dunia. Makanya kita dulu waktu sekolah belajar fisika ketemu Aristoteles, belajar politik ketemu Aristoteles sama Plato, belajar ini semua ada di situ karena memang Aristoteles. Yang kedua siapa? Yang tokoh besar yang menyumbang ilmu peradaban keilmuan. Yang kedua adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di 4 imam mazhab, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Ini 4 mazhab. Nah, di antara 4 ini yang paling banyak memberikan kontribusi bagi peradaban ilmu pengetahuan adalah Imam Syafi'i. Dalam bidang, kalau bahasa Inggrisnya Islamic Jurisprudence, dalam bidang pemikiran hukum dunia itu terinspirasi oleh pikiran Imam Syafi'i. Luar biasa. Dan yang ketiga, siapa yang memberikan peran bagi peradaban di bidang sastra?
namanya Khalil Gibran. Tapi bukan Gibran yang sekarang. Khalil Gibran itu seorang pujangga ya, ahli sastra terkemuka di dunia dari Lebanon ya. Pikiran-pikirannya luar biasa ya. Tiga tokohnya. Nah, kembali kepada apa kata Aristoteles kaitan dengan ilmu? Ya. Mendidik akal tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Jadi kita ngajar anak-anak di sekolah, ya, di SMK, di Aliyah, di perguruan tinggi, bukan ngajarin akalnya, Pak. Tapi apa kata Aristoteles? Pendidikan yang hanya menekankan, mencerdaskan akal dan mengabaikan pendidikan hati, bukan pendidikan sama sekali. Tapi gimana? Pendidikan itu adalah kombinasi antara pendidikan akal dan pendidikan hati. Akal membuat orang cerdas, pendidikan hati membuat orang bermoral. Kalau orang cuma dididik akalnya saja, moralnya nggak karu-karuan, Pak. Tapi begitu juga kalau cuma orang dididik hatinya saja, tapi akalnya tidak dikuatkan, juga tidak ikut perkembangan teknologi. Maka Islam menggunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kembali kepada doa tadi, Pak. Jadi mari kita sama-sama doa sama Allah, semoga anak kita ilmunya manfaat. Ilmu tinggi-tinggi, tapi nggak memberi manfaat pada banyak orang. Maka kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahaya, Pak, ya, kalau ilmu tidak manfaat. Dulu bom hidrogen itu kalau dijatuhkan di kota Jakarta, penduduk Jakarta yang lebih dari 10 juta itu habis, Pak. Ya, apa itu? Ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu tidak didasari dengan akhlak yang baik, menjadi daya rusak. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, majulah ilmu pengetahuan, majulah teknologi, majulah sains, majulah. Tapi jangan kau berikan bahaya dengan ilmu itu. Majulah teknologi gadget, HP, segala macam. Janganlah membuat rusak anak-anak kita. Ini karena kita udah nggak sanggup ngontrol anak-anak, Pak. Anak-anak di sekolah itu kita anjurkan jangan main HP. Tapi nggak bisa ngontrol, Pak. Kita punya keterbatasan anak-anak yang kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Mereka main HP di luar kemampuan kita. Begitu dirazia di beberapa tempat banyak anak-anak yang main HP yang isinya udah nggak karu-karuan. Itu di luar kapasitas kemampuan kita untuk memonitor. Maka minta sama Allah, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang menyebar di anak-anak ini, tapi menjadi daya rusak bagi mereka terhadap moral. Min ilmin la yanfa'u. Kenapa kita perlu doa, Pak? Udah nggak sanggup, Pak, energi kita. Ya. Makanya doa itu lebih dahsyat daripada kekuatannya, lebih dahsyat daripada bom atom. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak memiliki apa, tidak punya siapa-siapa lagi, kita dalam kesendirian, kita sudah tidak bisa berbuat banyak. Maka jangan khawatir itu, ada kekuatan doa yang akan menyertai kita. Kenapa? Karena kekuatan doa itu lebih dahsyat daripada kekuatan bom atom. Maka jangan pernah remehkan doa. Doa itu kan dalam bahasa Arabnya mukhul ibadah. Esensi dari ibadah ya doa. Kenapa kita sholat? Doa sama Allah. Ya, bahkan surat Al-Fatihah itu kebanyakan kan esensinya doa, kita minta sama Allah. Doa mukhul ibadah. Nah, salah satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah agar ilmu kita menebarkan manfaat adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Yang ketiga, ya. Yang ketiga ada yang apa ya? Ketiga ya. Tadi yang pertama apa, Pak? Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kedua dari ilmu yang tidak manfaat, dan yang ketiga adalah wa min nafsin la tushba'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ini berbahaya juga, Pak, ya, karena manusia itu yang namanya manusia kan diberi emas. Kalau dalam riwayat agama itu diceritakan kalau orang diberi satu bukit emas pengen dua, dapat dua pengen tiga, itu manusiawi. Tapi bagaimana kontrolnya harus jalan.
Saya ingat betul berkali-kali menceritakan seorang pujangga dari Rusia namanya Tolstoy, Rafleos Tolstoy. Rafleos Tolstoy itu dia menceritakan ada orang kaya raya yang punya tanah ribuan hektar, dia ingin menghibahkan tanahnya kepada masyarakat, tapi syaratnya dia umumkan, Pak. Siapa di antara kalian yang ingin tanah dari saya silakan, tapi dengan syarat berjalan di waktu pagi jam 7, kemudian langkah itu tanah silakan berapa ratus meter pun, yang penting jam 3 sore udah nyampe, atau jam 2 sore siang sudah kembali lagi ke tempat di mana dia ditentukan. Lalu datanglah orang yang nafsunya tidak kenyang, serakah. Saya siap. Akhirnya disepakati jam 7 pagi berangkat bawa bekal, dengan harapan saya akan memiliki tanah yang banyak. Ya jalan kaki. Jam 10 siang, perjalanan jam 7 dari ke jam 10 itu, kalau dia mengendalikan emosinya, cerdas mengendalikan hawa nafsunya, kembali lagi itu dia sudah punya ribuan tanah yang dia dapatkan, ribuan hekmeter. Kalau Bapak jalan dari jam 7 sampai jam 10 berapa ribu meter tuh, kalau dia balik lagi itu sudah dia banyak tanah, tapi ini serakah dia. Dia jalan terus, pengen dapat tanah sebanyak-banyaknya. Jam 12 siang, udah jauh dia perjalanan. Saya bakal mendapatkan tanah ribuan hektar. Dia lupa bahwa dia punya keterbatasan energi, keterbatasan waktu lagi, keterbatasan tenaga. Dia jalan, nafsunya, serakahnya pengen banyak tanah. Jam 1 dia sakit di jalan karena kelelahan. Jam 2 harusnya sudah sampai ke tempat di mana dia ditentukan oleh pemilik tanah. Tapi jam 2, jam 1 masih di jalan jauh. Energi sudah habis. Jam 2 dia sakit dan meninggal persis jam 2. Berapa ribu meter tanah yang didapatkan orang itu? Hanya 2 meter kurang lebih. Untuk apa? Kuburannya, Pak. Mimpi ingin mendapatkan ribuan meter, ribuan hektar tanah dengan jalan kaki, dia nggak mikir bahwa tenaganya terbatas, waktunya terbatas, energinya terbatas. Mestinya kalau dia mengendalikan nafsunya, jam 10 pulang lagi ke tempat di mana ditentukan oleh pemilik tanah, dia dapat tanah. Tapi ini serakahnya luar biasa, dia pengen banyak tanah, akhirnya dia sakit di tengah jalan dan meninggal. Hanya 2 meter dia dapat tanah, dan itu pun untuk kuburannya. Maknanya apa? Pesan dari ini sesuai dengan hadis Nabi tadi. Boleh kita miliki apapun, tapi harus ada kontrol. Ya, ada kontrol. Apa ya? Kalau kekayaan tuh jangan ditaruh di hati. Ya, kalau kita punya mobil, taruhnya di garasi. Kalau punya uang, taruhnya di bank. Ya, kalau punya kekayaan, taruhnya di tempat lain. Jangan ditaruh di hati, kira-kira begitu bahasanya. Kalau kekayaan ditaruh di hati, itu menghancurkan kita. Ibadah nggak beres, ritual-ritual kebaikan juga kita nggak beres. Kenapa? Karena hati kita dijajah oleh suasana duniawi. Makanya ketika Bapak masuk ke masjid, ya, masuk ke tanah suci kemanapun, itu udah kosongkan tuh pikiran tentang dunia, Pak. Berat rasanya kalau kita masuk ke masjid masih mikirin dunia. Nah, kemarin saya bawa jamaah tuh di Mekah, saya bilang, Pak, udah masuk Baitullah ini, Masjidil Haram di depan. Bapak-bapak kalau pengen umrohnya bahagia, umrohnya betul-betul mengesankan, lupakan uang, lupakan real, lupakan uang yang di rumah, lupakan, mari kita masuk dengan hati yang kosong. Kenapa? Kalau orang beribadah dengan pikiran dunia yang ada di dalam pikiran dan hatinya, gak akan beres, Pak. Akan beres. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis. Apa itu? Khaffif hamlaka, ringankan bebanmu, ay mahmulaka, yakni bebanmu, fa innal aqobata kuadun, karena bukit menuju Allah itu terjal. Maksudnya apa? Kalau kita mau menghadap Allah, jangan bawa beban hati kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau dalam manasik haji umroh itu saya sering sampaikan, Bapak kalau mau berangkat haji sama umroh, begitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, berangkat dari rumah, jangan mikirin rumah, jangan mikirin anak, jangan mikirin rumah, jangan mikirin mobil, jangan mikirin segala macam. Gimana? Begitu Bapak Ibu berangkat dari rumah untuk melaksanakan umroh maupun haji, tinggalkan semua. Apa?
Ya Allah, saya titipkan semua anak saya, cucu saya, rumah saya kepadamu, dan saya ingin menghadapmu dalam keadaan tidak beban apapun. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, khafif hamlaka, ringankan bebanmu ketika engkau menghadap Allah. Nah sama tadi Pak, ya. Jadi ketika orang hati dan pikirannya sudah diisi dengan dunia, itu susah ketemu dengan Allahnya, berat. Kosongkan dunia. Ya, jadi kalau mobil taruhnya di garasi, jangan di hati. Kira-kira begitu. Kalau taruhnya di hati bikin stres, Pak. Ya. Mobil, uang taruhnya di deposito di bank, jangan ditaruh di hati. Karena kalau di hati, sholat ngemikirin uang terus, Pak. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kembali kepada hadis tadi, doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Masih ada waktu Pak? 5 menit lagi. Yang terakhir doa Nabi apa? Wa min du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak pernah didengar. Ngeri juga Pak. Tiap hari kita doa, tiap hari sholat, tapi nggak diperhatikan sama Allah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan doa kita tidak didengar sama Allah, tidak mau diperhatikan sama Allah? Banyak faktornya. Pertama, masalah makanan. Hati-hati Pak. Ini dalilnya hadis Nabi. As'asha aghbara yamuddu yadaihi ilas sama ya Rabb ya Rabb. Mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa hudhiya bil haram. Kira-kira begitu ya. Ada orang tiap hari minta ampun sama Allah, berdoa tiap hari, sholat tiap hari, tapi makanan yang dimakannya berasal dari bisnis yang tidak halal, minuman yang diminumnya ada barang-barang yang tidak halal, gitu ya. Pakaian yang dipakainya diberi dari bisnis yang tidak halal. Maka Nabi menyindirnya apa? Fa anna yustajabula, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doamu ketika engkau berdoa dalam kondisi membawa makanan yang haram gitu. Kalau makanan haram itu ada dua Pak. Haram karena zatnya, haram karena perolehannya. Haram karena zatnya ya seperti apa? Daging babi, kemudian apa lagi Pak? Ya, darah ya dan seterusnya. Ada haram itu karena diperolehnya. Kalau nasi itu halal apa haram Pak? Tapi kalau nasinya dapat ngambil milik orang lain, ini haram. Nah, ketika Bapak masuk masjid membawa makanan atau yang mengalir dari darah kita dari barang yang haram, berdasarkan hadis tadi ada resistensi, penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Jadi makan. Yang kedua yang ada lagi ya, yang kedua yang menyebabkan, ada satu hadis, kullu lahmin nabata minal haram annaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang bisnisnya haram, ya, kata Nabi, an-naru aulabi, maka potensi tersentuh api nerakanya besar. Jadi kenapa kita tidak dibenarkan memakan barang haram? Karena berpotensi akan terhalangnya doa kita. Jadi doa yang terus kita lakukan setiap hari, tapi konsumsi yang kita makannya dari barang yang haram, itu menutup doa-doa kita. Ya. Jadi bukan Allahnya yang salah ketika kita berdoa tidak dikabul, karena memang kita yang salah, ya. Kita yang salah. Jadi artinya apa? Perlu membersihkan diri ya dari unsur-unsur yang berbau haram agar doa kita relatif bisa didengar dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan oleh Allah Pak, dicuekin sama sesama sakit hati nggak Pak? Apa kalau ketemu orang ajak salaman, tiba-tiba orang yang kita ajak salaman mukanya melengos gitu ya, lalu kita diabaikan, ada sakit hati nggak Pak? Sakit. Ini dengan Allah kita tiap hari sholat nggak mau dengar, Allah mengerikan juga. Tapi kan nggak kerasa, Allah nggak lihat kok gitu ya, nggak terasa langsung. Enggak, justru ketika kita diabaikan doanya oleh Allah, itu malah petaka besar. Dan salah satunya adalah tadi. Nah, kalau kemungkinan kita ada potensi doa kita tidak didengar, maka terus-teruslah minta sama Allah dengan kata-kata, dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu
dari doa yang tidak didengar. Kesimpulan kajian malam singkat kali ini, doa Nabi, saya bacakan doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari ilmu yang tidak manfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak pernah didengar. Mudah-mudahan kajian singkat dan sederhana ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Udah azan ya?